sudah lama, syariat yang telah ada, ya, dimulai dengan peristiwa Sayyidina Ibrahim alaihissalam, peristiwa yang sangat menjadi catatan emas di panggung sejarah umat manusia, yaitu syariat di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam untuk melakukan prosesi penyembelihan kepada putra beliau. Ulama ada khilaf di sini apakah yang menjadi objek sesembelihan itu adalah Nabi Ismail atau saudaranya Nabi Ishak. Sebagian mengatakan bahwasanya yang menjadi objek sesembelihan adalah Nabi Ishak alaihissalam, tetapi pendapat yang kuat mengatakan bahwasanya yang menjadi objek sesembelihan adalah Nabi Ismail alaihissalam, dengan dalil yang sangat kuat atas ucapan baginda Nabi besar Muhammad SAW, sesungguhnya aku ini adalah anak dari dua orang yang akan disembelih. Tidak syak bahwa beliau SAW adalah keturunan Nabi Ibrahim melalui jalur Ismail alaihissalam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Kemudian peristiwa yang kedua terjadi, yaitu atas nazar Sayyidina Abdul Muttalib terhadap ayah baginda Rasulullah SAW dengan al-gur', dengan diundi terhadap nazar beliau bahwasanya akan menyembelih salah seorang putranya jika mencapai nazar tersebut, atau jika mencapai tujuan yang dikehendaki atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya ditebus dengan lebih dari 100 unta. Kita kembali ke sejarah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, yang menjadi dasar dari syariat berkurban ini. Karena termasuk syariat qadimah seperti syariat haji, ya, maka syariat ini adalah sangat mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat kita, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang banyak sekali kalau digali maknanya, maka niscaya berapa kitab pun tidak akan selesai memaknai peristiwa kurban ini. Inti daripada peristiwa kurban bagaimana menjalankan keikhlasan, la'allakum tattaqun, supaya engkau menjadi orang-orang yang bertakwa, supaya engkau menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhumut taqwa minkum. Sesungguhnya prosesi ibadah kurban yang akhirnya dari prosesi Nabi Ibrahim kepada Ismail kemudian digantikan dengan satu hewan domba, itu dimaksudkan bahwasanya Allah tidak menghendaki dari kalian berupa daging dan darah hewan yang dikurbankan, tetapi yang sampai adalah ketakwaan dari kalian. Para pendengar MJI yang dimuliakan oleh Allah, mengapa di sini Allah melambangkan ketakwaan tersebut dengan daging atau darah yang tidak sampai? Karena mungkin bagi sebagian orang yang memiliki cukup uang atau cukup dana, ya, mereka mampu berkurban dengan jumlah yang banyak. Tetapi sesungguhnya Allah melambangkan darah, daging, kehidupan dari hewan tersebut menuju kepada alam kematian, menunjukkan ada pengorbanan yang bersifat perpindahan dari dunia ke akhirat, pengorbanan yang bersifat dari alam yang fana menuju alam yang kekal. Mengapa tidak diperhitungkan dari darah dan daging hewan yang dikurbankan? Karena yang sampai dan tetap kekal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaanmu dalam melaksanakan perintah Allah di dunia sampai engkau berpindah di alam barzakh, sampai di akhirat. Ini sejalan dengan peristiwa yang terjadi kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam,
yang menunjukkan puncak ketakwaan seorang anak manusia, di mana manusia memiliki kecenderungan mencintai dunia sampai dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya yang aku takutkan kepada kalian adalah hubbud dunya, rasa cinta yang terlalu kepada dunia, wa karahiyatul maut, dan rasa takut kepada kematian. Peristiwa kurban seakan-akan menjalankan dua hal tersebut, seakan-akan memberikan ketenangan kepada Rasulullah SAW agar kita keluar dari dua ancaman tersebut, yaitu mencintai dunia yang luar biasa dan takut kepada kematian. Maka peristiwa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam, dikala Sayyidina Ibrahim alaihissalam memiliki rasa cinta yang mendalam kepada putra yang ditinggalkan dalam waktu yang cukup lama, sehingga cinta itu menggelora, cinta seorang ayah kepada anak yang menjadikan rindu untuk bertemu anaknya tersebut. Dan ketika bertemu anaknya dalam usia balaghas sa'i, balaghas sa'i ini adalah usia yang sudah mampu untuk diajak berbicara, sudah mampu untuk diajak berkomunikasi. Ada yang mengatakan usia Sayyidina Ismail saat itu 9 tahun, ada yang mengatakan 11 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Ala khilafir riwayah, al-muhim bahwasanya Sayyidina Ismail alaihissalam saat itu mencapai usia yang membuat orang tua terkesima dengan kepribadiannya. Allah menguji hambanya yang paling bertakwa dengan ujian kecintaan. Allah adalah zat yang maha pencemburu. Allah adalah zat yang tidak mau diduakan. Cintanya hamba kepada Allah diduakan dengan cintanya hamba kepada hamba yang lain. Sehingga karena cintanya Allah kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam, Allah tidak ridho, tidak rela ada kecintaan yang berlebihan yang ada pada Nabi Ibrahim kepada putranya. Sehingga sebelum cinta itu terjadi, sebelum hal itu tampak pada Sayyidina Ibrahim, maka Allah tunjukkan kekuasaannya dengan satu perintah. Perintah yang jika dikatakan oleh orang zaman sekarang perintah yang nggak masuk di akal, ya, perintah yang sepertinya sesuatu yang keji, yang kejam, ya. Pemerintah menyembelih seorang putra yang dicintainya. Kalau mungkin zaman sekarang yang terjadi, pasti itu akan ditentang oleh orang-orang orientalis atau orang-orang pemikir-pemikir yang mengandalkan logika, akal mereka, akal syaitani, sehingga meletakkan perintah Tuhan di bawah akal mereka. Tapi Nabi Ibrahim menjalankan perintah itu dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya, dengan keikhlasan yang paling sempurna. Pelajaran yang bisa kita lihat yang terjadi pada Sayyidina Ibrahim, bahwa ketika menjalankan perintah Allah tersebut, dari semua aspek menjalankan perintah itu dengan baik. Nabi Ibrahim menjalankan perintah dengan baik. Bagaimana menjalankan perintah? Beliau tidak mengurangi hak putranya Nabi Ismail. Ketika mendapatkan ru'yah di dalam mimpinya, karena ru'yatul anbiya, ru'yahnya para nabi adalah wahyu. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan ru'yah, maka memberikan hak pemberitahuan kepada anaknya, yaitu Ismail. Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu? Tidak langsung menjalankan, tidak langsung mengambil pisau atau langsung, tidak, tapi berbicara dengan anaknya. Beginilah seyogianya orang tua ketika akan melibatkan kepada anaknya satu hal, satu perintah, memerintahkan anaknya untuk sholat, memerintahkan anaknya untuk beribadah, memerintahkan anaknya untuk melakukan amal-amal baik, berbicara yang baik dengan anaknya. Apalagi jika anaknya tersebut sudah bisa diajak bicara dengan baik, meminta pendapat dia. Karena jiwa seorang anak itu terkadang jika dia dimuliakan oleh orang tuanya, anak pun akan memuliakan orang tua tersebut. Karena anak ini adalah kaca bagi orang tua. Kaca itu bagaimana? Kaca itu ketika seseorang tampil di hadapannya, cermin di hadapannya, maka bayangannya seperti itu. Begitulah
seorang ayah atau seorang ibu ketika dia bermuamalah, berhubungan dengan anaknya tersebut. Juga peran dari seorang anak, bahwasanya bagaimana anak yang didamba oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam waktu yang cukup lama, dari doanya Rabbi habili minas salihin, maka doa tersebut Allah kabulkan karena kesungguhan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan anak tersebut memberikan jawaban, feedback dari permintaan pendapat Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ismail alaihissalam bahwasanya, wahai ayah, lakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan engkau melaksanakan perintah Allah ini, maka engkau dapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Mengapa Nabi Ismail mengucapkan semoga dia termasuk orang-orang yang sabar? Karena yang pertama bahwa perintah ini dilakukan oleh seorang ayah yang dicintainya. Ayah akan melakukan satu perintah yang akan menyelesaikan umur dirinya di alam dunia. Tidak mungkin seorang ayah menyakiti putranya, tidak mungkin seorang ayah menyakiti anaknya. Tapi ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk dia harus berpisah dengan ayahnya di alam dunia. Maka tentu ini sesuatu yang tidak mudah. Walaupun dari segi psikologis jika kita lihat, ayahnya pun juga demikian. Nabi Ibrahim yang akan melaksanakan perintah ini juga berat sekali. Tidak mungkin seorang ayah yang memiliki rasa cinta yang luar biasa kepada anaknya akan melakukan suatu perbuatan yang akan menyebabkan fatal pada anaknya untuk mati atau meninggal dunia. Maka yang dilakukan Nabi Ismail faham bahwasanya ini adalah perintah yang berat bagi saya dan bagi keluarga saya. Kemudian Nabi Ismail tahu bahwa proses yang akan dilalui pasti proses yang berat, bukan proses yang ringan. Proses melawan hawa nafsu, proses melawan keinginan untuk tetap hidup berkumpul dengan orang tuanya, dengan ibunya Siti Hajar maupun dengan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ini harus ditempuh oleh beliau, dan pasti akan banyak godaan-godaan yang akan membuat ragu atas pelaksanaan perintah Allah tersebut. Sehingga makom yang dituju adalah makom kesabaran bagi Ismail, sedangkan bagi Nabi Ibrahim adalah makom keikhlasan. Nah, inilah makom keikhlasan dan makom kesabaran ini termasuk pintu-pintu yang cepat untuk menjadikan seseorang menjadi manusia yang mudah dipuji oleh Allah bagi penghuni bumi maupun penghuni langit. Ikhwani yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya selain Nabi Ibrahim dan Ismail, juga dari ibu dari Nabi Ismail yaitu Siti Hajar, yang mana menjadi perlambang dari peristiwa tersebut. Karena jika kita melihat, kita mau feedback, kita membayangkan kejadian di Mina saat itu, bagaimana seorang ibu ikut mengantarkan anak dan suaminya untuk melaksanakan perintah yang dia pasti fahami bahwa ketika pulang ke rumahnya, suaminya sudah tidak membawakan anaknya lagi. Suaminya pulang dengan pisau yang berdarah. Suaminya pulang dengan keadaan yang mungkin tidak sebaik keadaan sebelum berangkat. Tetapi sang wanita ini, wanita yang dipilihkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, adalah wanita yang salihah, sehingga bayangannya dibalik bahwasanya ketika pulang dari proses melaksanakan perintah Allah, suaminya adalah suami yang sangat teguh meneguhkan cintanya kepada Allah melebihi dari cinta kepada siapapun. Siti Hajar adalah wanita yang kuat, sebagai dibayangkan bagaimana ketika Siti Hajar dan Ismail yang masih kecil diletakkan oleh Nabi Ibrahim di kota Makkah yang sangat panas, yang sangat kering,
yang dimana di sana tidak ada orang-orang yang mau tinggal di tempat tersebut. Ketika itu Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk meninggalkan, kemudian berjalan meninggalkan Siti Hajar, dan Siti Hajar memanggil Nabi Ibrahim, "Mengapa engkau meninggalkan kami, wahai Ibrahim?" Nabi Ibrahim tidak menoleh dan tidak menjawab. Dipanggil lagi oleh Siti Hajar, "Mengapa engkau tinggalkan kami, wahai Ibrahim?" Nabi Ibrahim tidak menjawab dan tidak menoleh. Sampai beberapa kali, akhirnya Siti Hajar mengatakan, "Apakah ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim memberikan isyarat bahwasanya ini adalah perintah Allah dengan menganggukkan kepalanya. Ketika Nabi Ibrahim menganggukkan kepalanya, menyampaikan bahwa ini adalah perintah Allah, maka saat itu juga Siti Hajar ridho dan ikhlas melepas kepergian Ibrahim. Artinya Allah sudah menguji Siti Hajar dengan satu ujian pertama, dan ini ujian kedua. Ujian yang ketiga adalah ujian ketika bahwasanya prosesi akan berjalan, bagaimana iblis berusaha membuat ragu kepada keluarga kecil tersebut, termasuk kepada Siti Hajar, dengan mengatakan, "Wahai Hajar, apakah engkau akan melepaskan suamimu dan anakmu pergi untuk melakukan satu perbuatan yang sangat-sangat melukai dirimu?" Maka yang dilakukan Siti Hajar adalah sesuatu yang tidak terbayang oleh iblis, tidak terbayang oleh syaitan, dengan mengambil batu melempar kepada iblis, seraya supaya iblis pergi dari hadapan Hajar, dan supaya iblis tidak membuat ragu atas perintah Allah kepada suami dan anaknya tersebut. Satu paket keluarga, ayah, anak, dan ibu, adalah contoh paket sempurna, kekompakan sempurna dalam menjalankan perintah Allah. Ibadah kurban mendapatkan rohani dari peristiwa ini, sehingga bagi kita ibadah kurban bukan ibadah yang main-main. Ibadah kurban membawa sejarah yang agung. Ibadah kurban bahkan dikatakan peristiwa Ibrahim adalah peristiwa yang mengagumkan, yang membuat panggung sejarah berguncang, yang membuat bahkan malaikatur Rahman, malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala, kagum dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Ibrahim. Dan diantaranya menjadi contoh bagi malaikat mengapa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah, karena ketaatan manusia kepada Allah bahkan melebihi dari ketaatan malaikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena malaikat tidak memiliki nafsu, malaikat tidak memiliki keinginan untuk melawan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, karena dari sononya sudah diciptakan menjadi makhluk yang tunduk. Sedangkan manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang ikhtiar, yang memiliki pilihan, tapi manusia bisa menundukkan pilihannya untuk menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, peristiwa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah contoh teladan terbesar, dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita umat Nabi besar Muhammad SAW, sehingga syariat Nabi Muhammad SAW melestarikannya melalui dua ibadah, yaitu ibadah kurban dan ibadah haji, untuk mengenang yang terjadi pada kakek beliau SAW, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam.